Halo investor, jumpa lagi di dalam channel catatan investasi. Kali ini saya akan bahas tentang IPO Jumbo yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia di akhir bulan ini ya teman-teman. Tentu ini akan menjadi menarik, bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang suka berburu saham-saham IPO yang bisa dicermati. Nanti kesimpulan ada di akhir video ini. Saksikan dulu teman-teman sebelum kita mulai lanjut, kita cek dulu yang satu ini. Judul video ini yaitu analisa saham Arci teman-teman ya. Dan hari ini, beberapa hari ini IHSG sudah tembus 6.000 ya teman-teman. Tentu ini menjadi sesuatu yang menggembirakan buat kita semua, dan rasanya juga beberapa saham kita mulai pulih ya, bagi yang masih nyangkut ya, atau investor yang saatnya untuk recovery ya teman-teman ya. Nah ini IPO Jumbo tambang emas. Jadi Arci ini adalah salah satu emiten yang bergerak di bidang tambang emas teman-teman. Pertama-tama ini penting ya teman-teman ya, jadi disclaimer on ya, video ini adalah video edukasi dan saya biasanya menganalisa saham, tujuannya adalah untuk memberi insight ya, masukan. Teman-teman bebas saja dengan setelah menyaksikan video ini, apakah akan masuk atau tidak itu silahkan ya, tidak ada paksaan ya. Dan hal yang perlu saya ingatkan adalah investasi saham itu adalah high risk ya, high risk, high return. Jadi kenali dulu, kemudian pahami resikonya ya, kenali dulu bagaimana sih investasi saham yang benar ya. Tentu ini butuh skill, butuh pengetahuan yang baik teman-teman ya. Nah ini saya kasih news update teman-teman terkait dengan judul hari ini ya, yaitu Arci Indonesia itu incar dana IPO 3,97 triliun teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi ini besar sekali teman-teman. IPO dana segitu ya teman-teman ya. Biasanya IPO kan hitungannya adalah miliar ya teman-teman, puluhan atau ratusan miliar. Tetapi ini 3,97 triliun teman-teman. Ini satu dana yang besar sekali ya teman-teman. Nah lanjut teman-teman. Nah ini saya sampaikan dulu profil emitennya teman-teman ya. Jadi ini ringkasannya. Nama PT-nya yaitu PT Arci Indonesia Tbk dengan kode saham yaitu Arci ya teman-teman. Kemudian berdiri tahun 2010. Jadi emiten ini sudah lebih dari 10 tahun ya operasional ya teman-teman. Lalu kegiatan usaha utama dari Arci adalah perusahaan holding di bidang pertambangan mineral, khususnya yaitu emas dan perak teman-teman ya. Biasanya ini adalah aset yang bisa dibilang aset, kita sebut aset safe haven ya teman-teman. Aset safe haven itu adalah aset yang orang cenderung untuk berinvestasi ketika terjadi gejolak ekonomi ya, terjadi krisis, orang akan lari ke emas ya, investasi emas dan perak ini teman-teman. Lalu kegiatan usaha penunjang yaitu aktivitas jasa konsultasi manajemen, dan Arci ini adalah masuk di sektor basic industry teman-teman, dan kantor pusatnya ada di Jakarta. Kemudian jumlah karyawan keseluruhan ya, ini tidak hanya Arci tapi termasuk anak usaha ya, entitas anak itu 2.445 orang. Ini berdasarkan informasi dari prospektus ya teman-teman. Teman-teman bisa cek nanti. Jadi ini sangat menarik teman-teman untuk kita bisa cermati ya. Nah ini keterangan tentang IPO-nya ya teman-teman ya, yang saya ringkas ya, saya ambil dari prospektusnya. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah ikut IPO atau mungkin yang sudah ya, perlu diketahui bahwa saat ini Bursa Efek Indonesia itu sudah meluncing atau sudah menggunakan elektronik IPO ya. Teman-teman bisa cek ya, elektronik IPO
co.id ya. Di situ teman-teman harus registrasi dulu. Setelah registrasi, maka nanti teman-teman akan dicek ya SID-nya ya. Teman-teman buka rekening di mana, sekuritas di mana, nanti perlu diverifikasi lebih dulu. Nah, di situ teman-teman bisa order sebelum sebelum melantai ya, sebelum listing di Bursa Efek ya. Jadi di situ ada yang namanya book building ya, atau penawaran range harga, di mana kita bisa menawar pada saat order apakah mau harga bawah atau harga atas, begitu kira-kira. Nah, ini jumlah saham yang ditawarkan itu sebesar 4.967.500.000 teman-teman ya. Dan ini mewakili 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Dan 20% ini perinciannya yaitu bukan hanya dari saham ARCI saja. Jadi ada saham baru sebanyak 1.242.500.000 atau sebesar 5%, dan juga termasuk saham milik PT Raja Wali Corpora teman-teman ya, itu sebesar 15% atau 3.725.000.000. Jadi total keseluruhan adalah 4,9 miliar ini teman-teman, 4,9 miliar lembar ini teman-teman. Lalu jumlah saham yang akan dicatatkan nanti adalah sebesar 24.835.000.000 dengan harga nominal per saham Rp10, dan harga penawaran ya ini masih masa book building ya teman-teman. Jadi harga penawaran antara 750 sampai 800 ya. Nah, ini biasanya kalau emitennya bagus, biasanya sih pada memilih harga atas ini teman-teman ya, harga 800 ini ya. Tapi teman-teman kalau misalnya nggak yakin ya di harga ini, bisa ambil di 750 atau bisa ambil di tengah-tengahnya ya, bisa 760, 770, 780 dan sebagainya. Lalu nilai penawaran umumnya ya, ini dikalikan dengan jumlah saham yang dicatatkan itu akan sebesar 3,974 triliun teman-teman. Ini dana yang sangat besar ya teman-teman ya. Lalu perkiraan efektif ya 18 Juni ya, kemudian perkiraan masa penawaran umum dari tanggal 22 sampai 24 Juni 2021, dan tanggal pencatatan BII perkiraannya yaitu di tanggal 28 Juni teman-teman. Jadi ini masa per hari ini video dibuat itu masih jangka masih panjang ya teman-teman. Tetapi untuk masa penawaran umumnya, untuk book building-nya, ordernya sudah selesai teman-teman ya. Jadi nanti akan ditentukan berapa lot yang dipesan oleh masing-masing investor teman-teman. Nah, ini sekarang lanjut ke masih data IPO teman-teman. Jadi dari prospektus ya ada tertera yaitu bahwa ARCI ini itu memiliki 6 entitas anak ya, perusahaan anak, dan 1 perusahaan asosiasi teman-teman. Nah, ini keterangannya ya. Jadi ada entitas anak langsung PT Elang Mulia Abadi Sempurna atau disingkat EMAS ini ya. Kegiatan usaha bidang perdagangan besar, logam dan biji logam, di mana PT ARCI memiliki 51% ya kepemilikan ya. Pada saat itu diakuisisi tahun 2019 dan saat ini masih beroperasi. Lalu ada JPP itu adalah PT Jasa Pertambangan Perkasa, yaitu bergerak di bidang jasa pertambangan dan penggalian lainnya. Dan ARCI memiliki 99,96% ya. Ini berarti pengendali ya teman-teman ya. 2020 akuisisinya. Nah, dikatakan JPP belum melaksanakan kegiatan usahanya sejak tanggal didirikan ya. Nah, ini mungkin perusahaan baru ya. Jadi dia udah punya sahamnya sebesar itu. Lalu ada KKM ya. KKM itu PT Karya Kreasi Mulia. Sama dengan JPP. ARCI memiliki 99,99% ya. Dan KKM ini bergerak di bidang aktivitas jasa konsultasi manajemen teman-teman. Diakuisisi tahun 2017 dan statusnya beroperasi. Lalu perusahaan keempat yaitu MSM atau PT Meares Soputan Mining ya, bergerak di bidang pertambangan emas, mineral serta logam lainnya, dan kepemilikannya juga sama dengan JPP KKM ya teman-teman, 99,50%. Tahun 2011 diakuisisi, kemudian masih beroperasi. Lalu perusahaan berikutnya TTN teman-teman, atau PT Tambang Tondano Nusa Jaya ya. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan emas juga,
mineral serta logam lainnya, sama ya teman-teman. Jadi ini emiten-emiten anaknya juga bidang usahanya sama semua ya dengan PT Arci ya teman-teman. Dan ini kepemilikannya 99,50%, tahun 2011 diakuisisi dan status saat ini masih beroperasi. Lalu perusahaan keenam ya terakhir yaitu PT ARPTE atau disingkat Archipelago Resources Pte Limited ya. Ini sepertinya asing ya, perusahaan asing ya. Kegiatan usahanya yaitu subholding dan Arci memiliki 100% kepemilikan. Tahun 2014 diakuisisi dan saat ini tidak melakukan kegiatan usaha dan khusus didirikan sebagai subholding ya. Lalu ada satu perusahaan asosiasi ya teman-teman, yaitu PT GMA. GMA itu adalah Geo Persada Mulia Abadi, dan ini Arci memiliki 25% ya. Bidang usahanya jasa pertambangan dan penggalian lainnya, dan statusnya adalah beroperasi, diakuisisi tahun 2020 teman-teman ya. Nah itu sekilas tentang entitas anak Arci. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah ini penting juga untuk diketahui ya. Jadi sebelum kita berinvestasi ke satu perusahaan IPO ya, kita perlu lihat kompetitornya siapa saja. Jadi kalau biasanya semakin banyak kompetitor itu berarti maka istilahnya peluang perusahaan untuk berkembang dengan banyaknya kompetitor itu tentu saja sangat ketat ya, sangat mempengaruhi nanti kinerjanya. Karena semakin banyak kompetisi di situ juga kekuatan harga juga berperan ya. Kekuatan demand supply-nya, kemudian asetnya, kemudian dari sisi keuangannya juga akan sangat menentukan. Semakin besar size-nya suatu perusahaan dan semakin market share-nya besar, maka kalau emiten kompetitornya seperti itu ya, market share-nya lebih besar dari dia, maka ya peluang untuk bisnisnya berkembang juga agak sulit teman-teman. Dan di prospektus saya lihat itu ada 4 kompetitor Arci teman-teman. Yang 2 adalah perusahaannya perusahaan tertutup atau bukan TBK ya. Lalu 2 kompetitor lainnya adalah perusahaan TBK ya. Nah yang pertama adalah PT Freeport Indonesia ya. Ini perusahaan yang besar ya. Kita sudah tidak asing dengan PT ini ya, ada di Papua ya. PT Freeport Indonesia. Lalu ada lagi PT Egincorp Resources ya. Ini jadi 4 PT ini adalah bergerak di bidang yang sama, yaitu pertambangan emas. Lalu yang ketiga ini yang TBK ya, perusahaan terbuka yang listed company ya, istilah lainnya namanya yaitu PT J Resources Asia Pasifik TBK. Lalu perusahaan yang keempat ini juga kita sering dengar dan kinerja harga sahamnya juga naik terus ya trennya ya, yaitu PT Merdeka Copper Gold TBK teman-teman. Ini adalah 4 PT yang nanti yang akan bersaing dengan PT Arci. Nah, pertanyaan yang paling penting adalah dengan adanya 4 ini bagaimana Arci bisa berkompetisi atau apa peluang Arci bisa berkompetisi dengan 4 PT ini teman-teman. Nanti kan kita lihat, kita dalami lagi secara data ya teman-teman, dari data keuangannya, kemudian juga prospek usaha dari PT Arci. Dari situ kita akan bisa melihat seberapa kuat sih atau sampai di mana nih posisi Arci dengan 4 perusahaan ini teman-teman ya. Apakah ada peluang ataukah mungkin sulit begitu ya, karena market share juga berperan ya. Kalau market share-nya si Arci ini lebih besar ya dari 4 PT ini, maka tentu saja IPO-nya akan menarik sekali ya. Tapi kalau dia kalah ya dengan salah satu dari PT-PT ini, tentu perlu strategi khusus ya dari manajemen Arci itu sendiri. Lanjut teman-teman, nah ini penting juga kita perhatikan, yaitu setiap perusahaan IPO kita perlu perhatikan apa sih tujuan penggunaan dari IPO-nya ya. Ada beberapa tujuan ya untuk perusahaan itu ketika IPO menawarkan sahamnya ke masyarakat. Itu penggunaan dananya itu ada beberapa. Yang pertama biasanya adalah untuk ekspansi ya teman-teman ya. Jadi perusahaan dengan menawarkan sahamnya ke publik, maka penggalangan dana itu nanti akan digunakan untuk ekspansi. Ini positif ya biasanya ya. Lalu yang berikutnya yaitu bisa juga untuk memperkuat struktur modal ya. Jadi kalau struktur modal ini artinya bisa untuk misalnya bayar hutang ya,
dengan IPO, dana yang hasil IPO nanti bisa untuk membayar hutang, sehingga struktur permodalannya akan semakin lebih kuat ya. Ya, ini ada sisi juga negatif sebetulnya ya, kalau IPO untuk dana pembayaran hutang ya, tinggal seberapa persen dia untuk membayar dananya ya, itu bervariasi ya. Bisa jadi 20% dari dana IPO untuk bayar hutang, bisa jadi 50% atau bahkan 100% dana IPO untuk bayar hutang, teman-teman. Lalu ada juga yang istilahnya digunakan untuk akuisisi ya, membeli perusahaan atau membeli bangunan atau membeli pabrik begitu ya, peralatan seperti itu. Jadi bermacam-macam tujuan penggunaan dana IPO. Nah, kalau PT Arci sendiri ya, ini ada dua alokasi ya. Yang pertama adalah sekitar 90% itu akan digunakan oleh perseroan ya, untuk pembayaran sebagian pokok utang bank ya. Pembayaran sebagian pokok utang bank yang dilakukan oleh perseroan dan atau entitas anak tersebut diperkirakan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui penawaran umum perdana saham. Jadi kita lihat yang awalnya ini ya teman-teman ya. Ini jadi 90% adalah untuk bayar hutang, tapi kita perlu lihat lagi bahwa dana hasil penjualan saham ini, saham lama dari IPO ini milik Raja Wali Kopura itu ditawarkan oleh pemegang saham penjual. Jadi nanti dana hasil IPO ini adalah untuk Raja Wali Kopura ini ya teman-teman ya. Jadi dia punya saham kemudian dijual begitu ya. Makanya namanya adalah saham divestasi ya. Jadi PT Raja Wali Kopura ini adalah sebagai pemegang saham penjual ya teman-teman. Nah, kemudian biasanya IPO kan ada biaya-biaya ya teman-teman yang harus dikeluarkan oleh emiten ya. Nah, di sini dikatakan bahwa penjual yaitu PT Raja Wali Kopura dan Arci itu akan secara bersama-sama menanggung beban biaya nih teman-teman, biaya emisinya teman-teman ya. Lalu ya 90% untuk bayar hutang ya. Lalu yang 10% sisanya itu akan digunakan oleh perseroan ya, MSN dan atau TTN ya. Tadi MSN dan TTN itu adalah perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi nih teman-teman ya. Jadi masih beroperasi. Nah, dari tujuan penggunaan dana ini saya lihat sebetulnya ada resiko ya, dalam arti begini. Jadi 90% untuk bayar hutang ya. Biasanya tujuan penggunaan seperti ini itu kurang begitu bagus ya teman-teman ya. Dari sisi pendapat saya. Tapi kalau ini misalnya penggunaan dananya adalah untuk ekspansi atau untuk modal kerja, itu biasanya bagus. Untuk modal kerja pun juga ada yang 100%, ada yang cuma 50 atau bahkan lebih kecil lagi ya. Jadi dibagi-bagi begitu ya. Dari pengalaman saya nih ya, mengikuti IPO biasanya seperti itu. Biasanya perusahaan yang untuk alokasi hutang itu kurang bagus ya. Menandakan adanya problem sebetulnya. Dalam arti kalau perusahaan yang sehat seharusnya dana IPO itu untuk ekspansi ya. Untuk ekspansi, untuk memperkuat modal kerja atau untuk pembelian istilahnya untuk mencukupi kebutuhan, bisa untuk capex juga teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita lihat ya, kesimpulan akhirnya kita akan lihat secara lebih fair ya, apakah dengan data-data seperti ini Arci itu benar-benar layak untuk kita invest di situ teman-teman. Lanjut, nah ini sekarang kita lihat fundamental dari Arci teman-teman. Pertama-tama biasanya kita lihat dulu adalah laporan laba rugi ya teman-teman ya. Laporan laba rugi ini dari sini kita bisa lihat kinerja dari laba perusahaan teman-teman. Nah ini sudah saya olah ya teman-teman ya dari data prospektus ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya dari sisi top line teman-teman, top line itu adalah pendapatan bersih atau revenue ya. Terlihat bahwa ada kenaikan ya secara terus-menerus dari 3 tahun terakhir ya teman-teman. Biasanya kalau data IPO itu memang maksimal 3 tahun yang disampaikan ya teman-teman. Dari data 3 tahun ini kalau kita istilahnya kita lihat pertumbuhannya ya, itu revenue-nya ini bertumbuh positif ya teman-teman, sebesar 4% ya CAGR ya. Nah ini cukup positif teman-teman ya. Jadi pertumbuhannya juga dibilang cukup besar enggak, tapi 4% ya.
lumayan lah ya. Ada juga yang tipis cuma 1%. Ini masih oke ya. Lalu berikutnya yang kita perlu perhatikan adalah COGS atau cost of goods sold, atau istilah lainnya adalah beban pokok penjualan. Nah, dengan pertumbuhan 4% ini beban pokok penjualannya hanya 1% teman-teman per tahun ya. CAGR ya teman-teman. Artinya adalah masih terkendali teman-teman. Pertumbuhan dari COGS-nya masih terkendali. Jadi kalau COGS-nya ini kecil atau rendah terkendali, biasanya nanti kita dampaknya adalah laba kotornya juga tinggi teman-teman. Ini kita terlihat ya, laba kotornya bertumbuh 7% ya. Gede nih teman-teman ya. Lumayan ya secara tahunan ya. Lalu yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah beban bunga teman-teman. Beban bunganya selama 3 tahun ini adalah, ini dalam satuan jutaan USD ya, 35.324 juta dolar ya. Lalu dari 35 28051, lalu di 2020 beban bunganya 24840 juta dolar ya. Atau semakin kecil ya, menurun 11% secara CAGR. Ini positif teman-teman ya. Kalau beban bunganya turun, penjualannya naik, labanya naik, itu bagus ya. Artinya perusahaan ini lebih juga fokus ke beban bunga ini ya, ada pembayaran setidaknya begitu. Nah lalu setelah top line kita lihat juga bagian bottom line ya, atau laba bersih. Laba bersih Persero ini juga bisa meningkat sebesar 6% ya per tahunnya teman-teman ya. Nah ini juga istilahnya positif. Jadi laba bersihnya pertumbuhannya lebih besar daripada pertumbuhan dari revenue ya. Jadi jangan kebalik teman-teman. Kalau kebalik berarti perusahaan tidak bisa mengendalikan COGS ya teman-teman, dan biaya-biaya lainnya yang biasanya ada biaya administrasi umum, ada biaya penjualan dan seterusnya. Lanjut teman-teman. Nah ini berikutnya setelah kita lihat laporan laba rugi ya, kita sekarang lihat di laporan posisi keuangan ya. Dua pos yang kita bisa analisa yaitu adalah aset dan ekuitas. Di sini terlihat aset dari Archie ya, turun ya, cenderung turun ya, dari 635.690 juta dolar turun 613, lalu turun 600 atau CAGR minus 2% teman-teman ya. Lalu kalau kita lihat dari sisi ekuitasnya juga sama, penurunannya malah lebih dalam yaitu 15% ya. Ini kurang bagus sih menurut saya. Idealnya kalau kita memilih saham IPO itu ada peningkatan di ekuitas ini teman-teman ya. Karena dengan ekuitasnya bertumbuh artinya berarti laba bersihnya juga bertumbuh yang menambah modal ya teman-teman. Nah lalu sisi lainnya yang kurang bagus yaitu saldo laba teman-teman ya. Ini terjadi penurunan juga sebesar 25% CAGR teman-teman. Nah ini problem sih menurut saya ya. Jadi nanti kita lihat tidak hanya dari dua laporan keuangan ini saja, tapi kita juga perlu perhatikan yaitu laporan arus kas teman-teman. Ini juga bagian penting. Nah dari data prospektus ya kita lihat ya, arus kas neto atau CFO, cash flow from operation ya, bertumbuh positif sebesar 10% teman-teman ya. Ini bagus ya, positif ya. Artinya kalau ada pertumbuhan seperti ini berarti arus kas perusahaan itu kuat. Dan jangan lupa bahwa laporan arus kas ini susah dimanipulasi teman-teman ya. Jadi ini laporan yang benar-benar menunjukkan berapa sih uang masuk perusahaan, berapa yang digunakan untuk operasional ya, untuk bayar gaji, untuk bayar vendor, untuk untuk capex, untuk investasi pendanaan dan sebagainya ya. Lalu kalau kita lihat alokasi capeknya juga relatif kecil. Nah biasanya kalau perusahaan itu bagus itu tidak membutuhkan capex yang besar teman-teman. Ini positif sebetulnya ya, turun ya. Ya kalau capeknya turun berarti untuk ekspansi perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana yang terlalu besar. Kira-kira begitu artinya teman-teman. Kita lanjutkan. Nah ini adalah resume ya dari semua rasio keuangan ya, lengkap dari likuiditas, rasio profitabilitas, kita lihat juga solvabilitas, aktivitas dan market value ya teman-teman. Ini kalau teman-teman belum paham rumus-rumusnya atau angkanya dari mana, silahkan googling ya teman-teman, atau bisa tanya di kolom komentar. Lalu ini yang penting adalah dari sisi rasio likuiditas dulu teman-teman, ada dua
metrik yang umum digunakan, yaitu current ratio dan cash ratio. Nah, kalau kita lihat dari si current ratio, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar, itu rasionya cenderung menurun teman-teman, dari 2 kali 1,6 di 2020 menjadi 0,8 ya teman-teman. Ini cenderung melemah ya. Rasio likuiditas menunjukkan posisi yang lemah ya. Kalau dirata-ratakan itu 1,5 ya. Memang kalau dirata-ratakan masih oke teman-teman. Tapi kita perlu red flag ya di 2020-nya teman-teman. Padahal ini sudah bagus ya, 2 kali turun lagi ya. Artinya berarti hutangnya semakin membesar ya. Hutangnya semakin besar sementara aktiva lancarnya tidak ada pertumbuhan yang signifikan. Lalu cash ratio juga penting ya teman-teman ya, perbandingan antara kas dan setara kas dengan hutang lancarnya ya. Kalau kita lihat di sini di 2018 0,17 kali, 0,46 kali naik di 2019 dan lalu turun lagi di 2020 menjadi 0,32. Kalau kita rata-ratakan menjadi 0,3. Ini juga kurang bagus ya teman-teman. Biasanya ini kalau diprosentasekan berarti perusahaan memiliki 32% kas untuk menanggung kewajibannya ya, kira-kira begitu. Idealnya adalah kas rasio ini adalah sebesar 50% teman-teman. Jadi kalau 50% artinya berarti perusahaan sebenarnya kalau sewaktu-waktu ya sewaktu-waktu ditagih begitu untuk utang jangka pendeknya, dia bisa segera melunasinya teman-teman. Lalu kita lihat profitabilitas teman-teman, ada 3 metrik yang umum dipakai, yaitu ada gross margin ya atau rasio laba kotor, kemudian net profit margin dan ROE. Kita lihat dulu dari gross margin ya teman-teman. Ini angkanya bagus sih menurut saya ya. 55%, 46% dan 59% ya. Masih naik, cenderung naik ya. Rata-rata 53,3. Ini angka yang tinggi teman-teman ya. Jarang sih kalau emiten-emiten itu gross marginnya itu tinggi teman-teman. Biasanya di bawah ini ya, di 30, 20 dan seterusnya. Kalau sudah di angka 59 ini termasuk kuat teman-teman. Lalu net profit marginnya juga termasuk tinggi ya, 30% 2018, lalu turun 24%, lalu naik lagi di 31%. Rata-ratanya juga masih bagus teman-teman ya, 28,3. Lalu ROE-nya teman-teman ya, return on equity itu juga tinggi banget nih, cenderung naik teman-teman dari 67, 53%. Wah, ini terakhir 131% teman-teman. Sangat jarang kita bisa menemukan emiten dengan ROE setinggi ini teman-teman. Kalau dirata-ratakan masih di angka yang tinggi juga. Jadi kesimpulan dari indikator profitabilitas itu termasuk kuat emiten ini, termasuk solid teman-teman ya. Lalu berikutnya rasio hutang ya, solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar atau mengcover kewajiban lancarnya teman-teman. Rasio yang penting yaitu debt to equity ratio atau DER, itu di angka 308%, 253% di 2019 dan 536% di 2020. Ini sangat tinggi sekali terus terang teman-teman ya. Jadi rasio utangnya itu dia 500% teman-teman. Ini kalau di perkalian itu 5,3 kali. Jadi utangnya itu 5,3 kali lebih besar daripada ekuitasnya teman-teman. Nah ini yang tadi saya katakan, berarti emiten ini itu IPO untuk membayar 90% dari hutang jangka pendeknya. Jadi dengan adanya IPO ini, kalau memangnya IPO nanti sukses, berarti ini akan menurun teman-teman. Jadi seperti itu ya. Penurunannya entah berapa persen ya. Idealnya sih kalau dia di angka 100% itu berarti udah kondisi normal teman-teman ya. Lalu ada saya pakai juga debt EBITDA ya. Jadi perbandingan antara hutang ya. Ini debt itu total hutang ya, bukan cuma jangka pendek, dibanding EBITDA. EBITDA itu adalah earning before interest, tax, depreciation and amortization, atau laba sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi ya. Nah, ini juga menunjukkan angka yang masih normal ya teman-teman ya. Kalau kita lihat debt EBITDA-nya malah hanya di 1,5 kali di 2020 ya. Kalau lihat DER aja maka ini termasuk tinggi. Tapi kalau lihat debt EBITDA berarti perusahaan dengan EBITDA marginnya itu masih bisa untuk mengcover hutangnya ya. Jadi debtnya itu 1,5 kali dari labanya ya.
laba EBITDA ya sebelum bunga dan pajak ya teman-teman. Lalu rasio aktivitas juga penting, yaitu seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya, kira-kira begitu. Saya ambil satu metrik saja teman-teman, cukup ya, yaitu aset turnover ya, aset turnover. Nah, dari aset turnover ini juga terlihat bahwa emiten ini juga terbilang rasio aktivitasnya kurang bagus ya, karena ini di bawah 1 kali teman-teman. Memang ini cenderung naik ya, cenderung membaik ya, tapi secara rata-rata juga 0,6 masih terbilang rendah ya, jadi kurang solid untuk rasio aktivitasnya. Lalu ada penting juga market value, indikator market value, yaitu PBV, PER, dan EV/EBITDA teman-teman. Yaitu rasio ini untuk rasio nilai pasar ya, untuk menilai seberapa murah atau seberapa mahal harga saham yang ditawarkan ini, harga IPO ini ya teman-teman. Kalau kita lihat di PBV-nya ya, itu 8,2 turun 7,6 lalu naik lagi di 14,1 di 2020 teman-teman. Ya ini terbilang cukup tinggi lah ya teman-teman ya, nggak bisa dibilang murah. Lalu PE rasionya yaitu di 11 kali teman-teman ya. Kalau 11 kali ini dari sisi PE masih cukup murah sih teman-teman, masih under value ya. Tapi perhatikan juga kita bandingkan dengan EV/EBITDA. Jadi valuasi berdasarkan EV/EBITDA ini termasuk under value teman-teman, karena dia hanya ditawarkan sebesar 4,1 kali ya. EV itu adalah enterprise value ya teman-teman ya, dibanding EBITDA-nya ya. EV itu bukan nilai kapitalisasi pasar saja, karena di EV ini juga memperhitungkan hutang dan kasnya teman-teman, kas setara kas ya. Nah, ini adalah analisa rasio dari keuangan ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah rasio likuiditas dari emiten ini yaitu posisinya masih lemah ya. Lalu keunggulan dari emiten ini dari sisi rasio itu adalah profitabilitasnya termasuk kuat atau tinggi. Lalu dari sisi hutang terbilang tinggi juga. Makanya IPO ini adalah untuk melunasi hutang. Lalu dari sisi evaluasi ya, evaluasi sahamnya ya termasuk under value teman-teman. Nah, silakan teman-teman pertimbangkan dari metrik-metrik ini, kira-kira dengan kondisi seperti ini teman-teman tuh mau masuk apa enggak gitu ya. Ya. Nah, ini masih ada lanjutannya teman-teman. Nah, sekarang saya perlu ringkaskan yaitu keunggulan Archie dari pemaparan di prospektus ya teman-teman. Prospektus itu panjang sekali ya, sampai bisa 300-400 lembar ya. Dari situ saya cuman ambil, biasanya saya lihat juga keunggulannya ya teman-teman. Nah, kita perlu perhatikan keunggulannya. Yang pertama yaitu PT Archie ini memiliki tambang emas Tokatindung ya, yang merupakan produsen emas terbesar kedua teman-teman di Indonesia dan Asia Tenggara. Dalam produksi emas dan perseroan juga memiliki pengalaman beroperasi lebih dari 10 tahun. Nah, ini positif sih teman-teman. Secara ini memang ada keunggulan karena posisinya adalah terbesar kedua teman-teman. Ini yang bisa kita ambil istilahnya kredit poinnya ya teman-teman ya. Lalu keunggulan yang kedua adalah tambang emas Tokatindung ini merupakan salah satu produsen emas yang paling kompetitif dari sisi biaya secara global. Ya, ini menurut penilaian atau analisa dari PT CRU Internasional ya teman-teman ya. Ya, ini mungkin lembaga yang memang memiliki data atau bisa menganalisa, mengevaluasi satu emiten yang di sektor tertentu yang memang dia bedah begitu ya teman-teman. Nah, lalu keunggulan yang ketiga bahwa arus kas bebas yang kuat dan berkelanjutan dengan harga emas yang rendah. Kita lihat tadi pertumbuhan dari CFO netonya yaitu 10% teman-teman. Itu mungkin yang dimasukkan oleh emiten ini. Jadi termasuk memiliki arus kas yang cukup kuat ya teman-teman. Ini merupakan nilai positif ya bagi emiten Archie ini teman-teman. Lalu yang berikutnya yang keunggulan yang keempat ya, ini ringkasan juga ya. Jadi Archie ini masih memiliki potensi pengembangan dan peningkatan eksplorasi ya dari cadangan biji emasnya. Jadi kalau cadangannya itu banyak atau luas, maka perseroan ini bisa lebih leluasa untuk meningkatkan revenue-nya teman-teman ya. Dikatakan di situ bertambah 5,1 juta ons ya dari tahun 2011 sampai 2020.
Kalau dibandingkan dengan produksi totalnya, yaitu seperti 2,1 juta ons untuk PAD yang sama, maka ini peningkatannya cukup signifikan teman-teman dari sisi cadangan biji emasnya ya. Nah, kemudian yang positif lagi yaitu RC ini memiliki wilayah konsesi yang luas terdiri dari 2 kontrak karya. Jadi kalau emiten pertambangan seperti ini tuh yang bisa dilihat adalah kontrak karyanya ini ya. Apakah masih panjang atau cuma 1 kontrak karya atau bahkan lebih dari 1, itu akan lebih bagus ya teman-teman. Dikatakan di sini 2 kontrak karya ya, dan luasannya yaitu luas sekali ya, 39.817 hektar teman-teman di Sulawesi Utara. Nah kemudian kontrak karya ini dikatakan berlaku sampai 2041 ya, jadi masih kurang lebih 20 tahun lah istilahnya, masih bisa eksplorasi ya. Dan bahkan dapat diperpanjang 2 kali lagi dalam bentuk IUPK perpanjangan teman-teman. IUPK itu adalah izin usaha pertambangan khusus ya, yang masing-masing untuk periode satu periode maksimum ya selama 10 tahun. Nah ini keunggulan yang menurut saya juga sisi positif ya, nilai positif. Karena kalau lahannya luas dengan kontrak karya yang masih panjang, itu berarti masih ada masa depan lah istilahnya. Perusahaan masih bisa leluasa untuk bergerak ya. Nah, perusahaan tambang seperti ini memang dibatasi oleh kontrak karya teman-teman. Jadi kalau kontrak karyanya juga pendek atau bahkan dia tidak bisa menambah kontrak karya lagi, maka itu bisa menjadi sinyal untuk kinerjanya itu bisa tidak negatif teman-teman. Berikutnya, nah ini juga menarik teman-teman. Jadi keunggulan RC berikutnya yaitu emiten ini itu didukung oleh konglomerat Indonesia yang besar yaitu Raja Wali Group ya, dengan portofolionya yang terdiversifikasi ya, ada batu bara, pasir besi, dan pabrik baja. Nah yang khusus pabrik baja ini itu sedang dikembangkan teman-teman, jadi saat ini belum beroperasi ya, belum berjalan, tapi sedang dalam proses pengembangan atau pembangunan teman-teman. Lalu yang berikutnya, keunggulan RC yang berikutnya yaitu manajemen senior ya, yang berpengalaman dengan tata kelola yang kuat. Jadi ini penting, kalau manajemen seniornya ini tidak memiliki pengalaman yang panjang begitu ya terkait dengan industrinya, yaitu masalah. Nah ada 3 direktur ya yang dikatakan di sini direktur utama. Ini direkturnya juga orang asing ya, Kenneth Ronald Kennedy Crichton, punya pengalaman 35 tahun teman-teman di bidang pertambangan dan eksplorasi ya. Lalu ada Sean David Crispin, ini juga direktur, pengalaman 30 tahun, lalu masih ditunjang lagi oleh Christian Emmanuel David Sompi, pengalamannya 25 tahun. Ini pengalamannya cukup panjang teman-teman ya. Jadi dengan pengalaman seperti ini, saya rasa perusahaan ini bisa berkompetisi ya di sektor emas ini ya teman-teman. Karena dengan pengalaman seperti ini merupakan nilai positif buat emiten teman-teman ya. Nah ini terakhir analisa RC ya teman-teman. Prospek usaha ya. Kita lihat prospek usaha. Setelah kita lihat tadi kondisi keuangan, kemudian analisa rasio ya, tujuan penggunaan IPO, dan terakhir tadi juga keunggulan-keunggulan kita sudah lihat tadi ya. Nah yang terakhir ini adalah prospek usaha RC teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya prospeknya ya, ini yang saya kasih headline ya. CRO Internasional, sebuah perusahaan intelijen bisnis di bidang logam global yang tadi saya sebut ya, dan pertambangan, memperkirakan rata-rata harga emas akan meningkat dari 1.770 US dollar per ons pada tahun 2020 hingga mencapai ini teman-teman 1.992,1 per on pada tahun 2026 ya. Jadi ini ada tren peningkatan harga emas ya. Ini merupakan prospek bagi emiten RC ini teman-teman. Dari segi harga real pada tahun 2020 terdapat kenaikan yang sangat kecil hingga mencapai ya. Jadi ini perkiraan dari lembaga atau perusahaan di bidang intelijen bisnis yang mengatakan bahwa harga emas ke depannya itu akan ada peningkatan yang cukup signifikan teman-teman. Nah ini bisa menjadi pertimbangan kita untuk menilai emiten RC ini teman-teman ya. Nah jadi begitu teman-teman
kesimpulan saya perusahaan ini cukup menarik ya, tapi kalau untuk investasi jangka panjang rasanya beresiko ya, artinya harganya pasti akan berfluktuasi. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan emiten ini ya, saya rasa juga tidak perlu istilahnya tetap manajemen modal itu tetap perlu ya teman-teman, tidak masuk all in begitu ya. Kalau untuk jangka pendek misalnya untuk trading sih perusahaan IPO itu cuannya bisa dirasakan kira-kira teman-teman begitu. Nah kalau teman-teman masih ada komentar, ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam investasi, salam cuan selalu.